Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat berapa kemarin, Pak? Ingat? 21. Ini ya? 21 ya. Baik. Ayat ini setelah Allah berbicara mengenai tentang perihal sifat-sifat orang munafik. Nah, orang munafik itu bagian dari orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi Allah menafikan iman kita. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara orang yang beriman itu mengaku bahwa mereka percaya kepada Allah dan hari akhirat, tapi pada hakikatnya mereka itu tidaklah beriman. Nah, inilah orang munafik. Dibatalkan iman mereka. Jadi iman itu bisa batal. Makanya ada bab naqaidul iman, bab hal-hal yang dapat membatalkan iman. Satu, Bapak catat ini yang membatalkan iman itu ya. Apabila mereka dengan penuh kesadaran mereka itu mengatakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dia tolak. Apakah itu ibadah makhto atau ibadah ghairul makhto? Contoh, orang itu disuruh sholat, lalu dia menolak. Buat apa sholat? Kalian sudah rajin sholat saja juga tetap aja miskin. Dengan penuh kesadaran dia menolak sholat itu, maka batalah imannya. Hadisnya itu sahih, Pak. Jadi orang yang menolak suatu kewajiban yang Allah perintahkan dengan penuh kesadaran, maka dia batal imannya. Man taraka sholatan muta'ammidan law waqtan murtadun fahuwal murtadun. Siapa orang yang meninggalkan hanya satu waktu saja dengan sadar, dia menganggap sholat itu tidak wajib, batal imannya. Bagaimana Ustaz soal urusan nahi munkar? Udah urus saja diri orang masing-masing, jangan kita peduli sama orang lain, sehingga legallah, bebaslah perbuatan maksiat itu. Padahal kita tahu hukumnya itu haram, tapi karena kita takut, tapi kita merasa enjoy. Nah, itu urusan diri dia, biar aja lah, urus saja diri masing-masing. Batal iman kita. Karena Nabi menyuruh, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemunkaran lalu dia enggan, enggak mau peduli, padahal Allah mengatakan melalui Rasulnya, kalau kamu kuat, cegahlah kemunkaran itu dengan kekuasaanmu. Kalau kamu tidak kuat, cegahlah dengan lisanmu. Yang ketiga, kalau kamu tidak punya keberanian juga, bencilah orang yang melakukan tindakan perbuatan maksiat itu. Jadi kalau kita itu ikut bersama mereka, batal iman kita. Sekarang ini Pak, berat buat kita. Kita tahu bahwa pemerintahan kita ini tidak adil. Pemerintahan kita ini, kita lihat Pak, dalam penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini sebuah kemunkaran.
Kalau giliran kita salah sedikit habis, Pak, ditelanjangin semua itu. Tapi kalau giliran kelompok mereka, tak ada satupun yang terjamah dengan hukum. Terus kita enjoy aja hidup. Udahlah, itu urusan mereka sebagai penguasa. Nggak boleh, batal iman kita. Hati-hati, Pak. Kenapa? Kita benci aja pada pemerintah yang seperti ini. Hadza huwa adaful iman. Benci, apalagi memberikan dukungan. Coba bayangkan, terhadap umat Islam yang konsisten, istiqomah, ingin menjalankan dan menegakkan hukum-hukum syariat, dibilang intoleransi. Satu sisi yang namanya menguntungkan, untuk mereka itu kita dikejar-kejar dana haji, rakyat dituntut untuk wakaf uang. Bapak mau dukung? Bukan saya mengajarkan pembangkangan, tapi saya mengatakan kalau Bapak meridhoi dan Bapak itu bekerja sama mendukung orang-orang yang berbuat kemunkaran, kezaliman, ya, maka batal iman Bapak. Karena kita bisa membenci saja, hadza huwa adaful iman. Nah, ini hati-hati, Pak. Inilah mungkin yang dibilang di akhir zaman itu Dajjal turun. Karena tindakan perbuatan Dajjal yang kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan Dajjal. Yang kata Nabi, setelah Dajjal ini turun, sedikit sekali orang yang beriman, maka kebanyakan orang itu murtad dari agamanya, terutama para wanita, karena mereka lebih takut kepada Dajjal ketimbang kepada Allah. Kenapa? Nabi menjelaskan, karena kalau kita enggak mengikuti Dajjal, kita akan dimiskinkan secara sistematik. Bahkan kita akan dipaksa dibunuh. Dan seperti sekarang, coba-coba kalian melawan pemerintah, akan kuhabisi. Jadilah nasib kalian seperti 6 mujahid FPI. Itu kan satu teguran buat kita semua, dan itu sebenarnya sudah perang. Sampai orang semua takut. HAM takut. Coba HAM aja takut. Polisi tunduk. Mana ada satu negara polisi yang dibiayai oleh rakyat, memakan uang rakyat, gaji rakyat, yang tugasnya ada mengayomi rakyat, dia membunuh. Di negara manapun kalau rakyat dibunuh oleh penguasa, HAM. Karena kewajiban penguasa itu adalah melindungi warga negara. Tapi mana sekarang anggota dewan banyakkan diem, hanya segelintir orang. Inilah Pak, tanpa kita sadar kita itu dimurtadkan karena kita lebih takut kepada penguasa ketimbang kepada Allah. Padahal Allah akan tanyakan kita. Kalaulah kita punya iman, kalaulah kita dibilang beriman, tapi iman kita iman munafik, ya orang munafik kan batal imannya. Yang kata Allah tadi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dinafikan iman kita karena ngaku beriman, tapi kita enggak percaya akan kekuasaan Allah. Ngaku beriman, kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Ngaku beriman, kita lebih takut dengan pengadilan manusia daripada pengadilan Allah. Inilah masa-masa kaum Ruwaibidah itu berkuasa. Maka kaum Ruwaibidah itu akan bertindak sebagai pengikut Dajjal, dan dia akan menjalankan semua apa yang dikehendaki oleh Dajjalnya.
walaupun dia tahu bahwa itu akan mengganggu keimanan, itu akan merusak ya ukhuwah, dia nggak peduli. Jadi pengikut Dajjal itu adalah orang-orang yang bodoh, dan kebanyakan dikatakan dari wanita yang pikirannya pendek. Makanya kalau kita berharap sekarang ini orang itu menggunakan akal sehat, enggak, akhir zaman itu orang enggak menggunakan akal sehatnya, karena dia akan dimiskinkan, mungkin dia akan dibunuh kalau dia menggunakan akal sehatnya itu. Nah inilah Bapak, sekarang itu banyak orang batal imannya tapi dia enggak menyadarinya ya. Yang ketiga, berapa tadi? Yang pertama yang membatalkan iman itu menolak. Ya, menolak semua yang Allah perintahkan dengan penuh kesadaran. Yang kedua, baru dua berarti. Yang membatalkan iman seseorang itu adalah tanpa dia sadari, karena faktor kemusyrikan. Jadi orang yang berbuat syirik batal imannya. Makanya kata Allah, wa may yusyrik billahi faqad habitat a'maluhum. Barang siapa yang melakukan tindakan perbuatan syirik kepada Allah, batalah semua amalnya. Kenapa? Karena yang menjadikan amalan-amalan soleh kita itu diterima oleh Allah dan mendatangkan pahala kalau kita kerjakan dengan keimanan. Tapi kalau kita melakukan tindakan perbuatan syirik karena batal iman kita, makanya Allah katakan faqad habitat a'maluhum. Kalau ditanya kemusyrikan macam apa yang paling banyak, orang itu jatuh murtad, hilang imannya. 3. 1, karena cinta. Dia lebih cinta kepada materai atau duniawiyah, manusia, jabatan, kekuasaan ketimbang Allah. Kalau dia lebih cinta kepada Allah, saya tidak peduli dengan jabatan ini. Kau pecat sekarang pun saya, insya Allah saya siap, saya lebih memilih itu, karena saya lebih cinta kepada Allah ketimbang pada istri, pada saudara, pada orang tua. Itulah Pak, faktor penyebab kemusyrikan atau batalnya iman seorang itu karena cinta. Kalau keinginan istri dan keinginan Allah, yang Bapak pilih keinginan istri, kalau kita lebih memilih keinginan istri ketimbang keinginan Allah, maka batal lagi iman kita. Mana contohnya? Bapak dapat pesangon 100 juta. Kata istri, kita bangun rumah saja Pak. Tapi kata Bapak, kita pergi haji. Karena istrinya galak, dia takut dimarahin sama suaminya, sama istrinya ya, maka habislah duitnya. Gue serahin dulu aja 100 juta lah. Akhirnya dia nggak haji, punya rumah baru. Batal iman gara-gara uang 100 juta. Karena Allah mengendaki manistata'a ilaihi sabila, barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ya, kemampuan itu terukur fisik dan materi, dari mulai berangkat sampai pulang udah cukup uangnya, maka nggak ada alasan. Kalaulah dia karena takut istrinya marah dia pergi haji, ya sudah, bagi dua aja, kita bercerai di dunia aja Neng, lu ambil nih 50 juta buat bangun rumah, gua mau pergi haji, mungkin selamat iman Bapak. Dah, gua udah ngajak lu mau haji, lu nggak mau ya, itu tanggung jawab lu kepada Allah ya kan. Tapi gua 50 juta mau pergi haji, paling tidak seperti itu. Ada nggak yang begitu? Nah itu laki-laki namanya. Tapi kalau dia bertekuk lutut, Allah menghendaki dia harus pergi haji karena sudah punya kemampuan, dia ikuti istrinya, batal imannya. Itulah hubud.
Yang kedua, wa karahiyatun. Faktor penyebab orang itu batal imannya karena kebencian. Contoh, Allah menyuruh kita itu mencintai dan membela orang-orang soleh. Tapi jabatan kita menuntut kita untuk membuktikan loyalitas kita pada penguasa. Padahal kita tahu atasan kita, penguasa kita ini adalah berbuat zalim pada orang-orang yang soleh. Kita bungkam, kita mengikuti, menyelamatkan jabatan kita, kita benci akhirnya. Padahal apalagi itu yang namanya orang-orang soleh itu yang dimusuhi oleh orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, itu masih ada hubungan saudara dengan kita. Kita tinggalkan, batal iman kita karena kita membenci ya orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Para ulama, para habaib, para orang-orang alim itu adalah habibullah, orang yang dicintai oleh Allah. Secara duniawi, besok kalau kita mati, mayat kita yang mengurus itu penguasa atau orang-orang soleh? Orang-orang soleh, Pak. Pasti yang doakan orang soleh. Pemerintah nggak akan ikut campur, walaupun kita bela mati-matian. Nah ini, jadi banyak orang itu jatuh pada hilangnya iman mereka karena mereka membenci yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Kita boleh membenci seperti orang yang ahli maksiat, kita bencilah karena perbuatannya itu, karena Allah suruh kita menjauh. Pada orang-orang munafik kita suruh membencinya, bahkan memeranginya. Maka sebaliknya, kalau kita nggak punya keberanian untuk memerangi dan membenci mereka, justru kita berlutut di hadapan orang-orang munafik, itu batal iman kita. Jadi yang dibenci oleh Allah kita harus ikut membencinya. Tapi yang dicintai oleh Allah kita harus mencintainya. Maka yang ketiga, lihubbin. Orang jatuh pada perbuatan yang menyebabkan iman mereka terhilang karena cinta. Jadi bencinta, benci ya, ini hati-hati. Dan yang ketiga, takut. Kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Tadi kita lebih cinta kepada manusia ketimbang Allah. Yang kedua, kita membenci apa yang Allah cintai. Nah yang ketiga, kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Batal. Ini yang kedua. Yang kita tahu bahwa iman seseorang itu dengan batal faktor, karena satu tadi cinta, yang kedua benci, dan yang ketiga takut. Hati-hati Pak. Ini ingat, saya kembalikan Pak, kalau kita bicara orang munafik ini karena tidak bisa menempatkan rasa cintanya, rasa bencinya, rasa takutnya, orang jadi munafik itu. Kebanyakan orang jatuh munafik itu kalau kita simpulkan kemarin karena mereka lebih cinta kepada duniawi, manusiawi ketimbang kepada Allah. Mereka itu membenci apa yang Allah cintai. Yang ketiga saya sampaikan, mereka itu lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Oleh karena itu ayat 21-22 perintah menyembah Allah secara total, jangan setengah-setengah. Mencintai Allah secara penuh, jangan dibagi-bagi. Membenci yang dibenci Allah, benci tenan, jangan bersandiwara. Dan takut kita kepada Allah haqqa tuqati, sebenar-benarnya.
Jangan sampai kita di masjid punya rasa takut kepada Allah, tapi di kantor lebih takut kepada manusia. Batal imannya. Nah, ini ayat korelasinya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nidaun minallahi lil basyari jami'an. Yang dimaksud dengan ya ayuhan ini adalah yaitu panggilan, seruan yang datang dari Allah lil basyari jami'an, untuk seluruh manusia. Ayat ini berlaku baik manusia yang ada di Asia Tenggara, kulitnya sawo matang, rambutnya juga jojor, hidungnya pesek, maupun orang yang ada di Cina, dataran Cina, maupun yang ada di Afrika yang hitam legam, maupun yang ada di Eropa. Jadi ini Quran diturunkan oleh Allah linnasi, bukan hanya untuk orang yang beriman. Contohnya mana? Ayat 21 ini adalah seruan Allah untuk manusia semua. Itu maksudnya nidaun minallahi lil basyari jami'an. Apa itu seruannya? Seruan Allah kepada seluruh manusia. U'budu rabbakum, ay an a'budullaha alladzi rabbakum bini'amihi. Beribadahlah, tunduklah, taatlah, serahkanlah. Itu maksud u'budu. Jadi kalau kamu beribadah hanya kepada Allah, kalau kamu ingin menyerahkan hidupmu seperti yang kau ucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu bentuknya hanya untuk Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Ya, lihat di sini katakan kenapa kita harus serahkan semua segala kehidupan kita, pikiran kita, akal kita, harta kita, kemampuan kita hanya untuk Allah, mencari ridho Allah. Alladzi rabbakum, karena Allah itu Tuhan kamu. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Masih ingat Bapak ilmu tauhid yang saya ajarkan? Alasan kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita karena Allah satu yang menciptakan kita. Wa khalaqakum. Yang kedua, kenapa kita akui Allah itu sebagai Tuhan kita di samping yang menciptakan kita? Walladzi yuhyi wa yumitu, karena Allah lah yang menghidupkan kamu setelah dari matimu, dan karena Allah lah juga yang akan mematikan kamu. Makanya kita serahkan semua hidup dan mati kita. Yang ketiga, kenapa kita tuhankan Allah sebagai Tuhan kita? Wa huwa zu quwwatin matin, karena Allah lah yang memiliki kekuatan dalam hidup kita ini, dan Allah lah yang mengawasi hidup kita. Qaimun, yang pengawasan Allah itu tegak, nggak main-main, sampai Allah itu bisa dibaca nanti. Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 116, 117 dibaca Pak. Apakah kamu mengira Allah menciptakan kamu main-main? Oh jelas sekali, sudah ketemu 23, 116, 117. Ahasiban nas, silakan dibaca satu orang ayatnya Pak. Jadi kalau kita baca di situ tadi ayat 16 ya. Kalau kita baca ayat 115-nya, Bapak lihat di situ. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu mengira Allah ciptakan kamu itu main-main? Atau sesuatu yang hanya dapat kau gunakan untuk kesenanganmu? Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa annakum ilaina turja'un. Padahal kamu tahu
bahwa besok kalau kamu kumatikan, semua kamu akan kembali kepadaku. Aku akan menanyakan, selama kau hidup apa yang kau lakukan. Hati-hati, Pak. Ayat ini keras. Coba Bapak terjemahin itu ayat 115. Stop. Jadi itu ayat keras banget. Kalau Allah mengatakan u'budullaha rabbakum, alasan yang pertama karena Allah menciptakan kamu. Ayat ini mengatakan, apakah kamu mengira bahwasanya kami ciptakan kamu main-main? Padahal kamu tahu semua bahwa kau akan kembali kepadaku. Contoh begini, saya bilang, Pak Nurdin, coba pergi ke Bekasi, Pak, tolong carikan saya keran yang begini. Sampai di Bekasi, Pak Nurdin main-main, dia nggak cari itu, Pak, apa yang saya pesan. Pulang dia nggak bawa keran. Nurdin, emang gue ngongkosin lu pikir gue main-main? Mana pesanan gue? Pak, kalau saya marah begitu pantas nggak? Orang saya yang nyuruh cari keran di sana, orang semua dapat bagi keran, ya kan? Saya butuh banget keran itu, karena keran saya bocor, air cepat habis kan? Saya marah. Emang lu nggak tahu bahwa lu tuh kalau pulang gua tanyain? Kalau Allah ngomong begitu, itu udah bisa-bisan, Pak. Makanya begitu orang yang di dunia itu begitu mati, ketika malaikat bertanya di kuburnya, setelah itu dia nggak ada yang nemenin, kata malaikat, lihatlah kiri kananmu, orang yang lebih dahulu meninggalkan kamu di dunia. Adakah mereka itu yang menemaninya? Ada, kan amal. Anaknya nggak bisa nemenin, harta kekayaannya nggak bisa, dia buat nyogok. Yang bisa membela kita di dunia itu hanya amal. Makanya ayat ini, jangan sampai besok kamu mati udah kembali kepadaku, nggak ada yang membela kamu, kamu nggak bawa pembela.